Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya, yaitu tentang data mining. Data mining adalah suatu proses analisa dari berbagai jenis data untuk menemukan sebuah informasi, hubungan atau pola yang tersembunyi di mana ini berpotensi untuk menghasilkan sesuatu yang bisa dipakai oleh suatu organisasi atau perusahaan yang memiliki database tersebut. Atau dalam kata sederhana, data mining mirip dengan menggali atau mencari informasi di dalam kumpulan data untuk menemukan informasi berharga yang mungkin tidak terlihat secara langsung. Di mana data mining ini bertujuan untuk mengubah data uh, mentah menjadi pengetahuan yang dapat dipahami dan digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Tujuan akhirnya adalah mendapatkan wawasan yang mendalam dari data besar untuk mendukung perencanaan, prediksi, dan pengambilan keputusan di dalam berbagai bidang. Nah, ini adalah merupakan contoh metodologi data mining. Yang pertama ada Cross Industry Standard Process for Data Mining atau yang disingkat dengan CRISP-DM. Nah, CRISP-DM ini adalah sebuah metodologi yang menggambarkan siklus hidup data mining dalam 6 tahapan utama. Nah, eh, tahapan ini dimulai dari pemahaman bisnis hingga ke implementasi hasilnya. Nah, tahapan dalam CRISP DM ini ada 6, yaitu yang pertama business understanding. Lalu yang kedua ada data understanding, data preparation, modeling, evaluasi, dan implementasi. Nah, untuk business understanding atau dalam bahasa Indonesianya itu adalah pemahaman bisnis. Dalam tahap ini adalah merupakan langkah awal dalam proyek penambangan data, di mana fokus pada tujuan dan persyaratan. Ini melibatkan penetapan tujuan bisnis, kriteria keberhasilan, evaluasi situasi, dan perencanaan teknis. Lalu pada tahapan understanding atau pemahaman data, memperkuat pemahaman bisnis dengan mengidentifikasi, pengumpulan, dan analisis data melalui 4 tugas, yaitu yang pertama pengumpulan data awal, lalu kemudian memeriksa properti permukaan, eksplorasi data, dan verifikasi kualitas data. Lalu untuk tahapan ketiga ada data preparation atau persiapan data. Nah, tahapan ini tuh mencakup 80% proyek pada CRISP DM ini. Nah, di mana melibatkan pilihan dan dokumentasi data, pembersihan data, pembangunan data, integrasi, dan format ulang untuk memastikan kualitas dan kehandalan data sebelum pemodelan. Lalu untuk tahapan keempat yaitu modeling atau pemodelan, di mana tahapan ini tuh melibatkan pemilihan teknik, lalu desain pengujian, pembangunan, dan evaluasi model dengan iterasi untuk mencapai model yang memadai. Lalu untuk tahapan kelima yaitu evaluasi. Nah, di tahapan evaluasi ini tidak hanya menilai aspek teknis model, tetapi juga kecocokan dengan kebutuhan bisnis, lalu dengan tugas mencakup evaluasi hasil, peninjauan proses, dan juga untuk menentukan langkah selanjutnya. Lalu untuk tahapan terakhir dari CRISP DM ini yaitu implementasi, di mana ini melibatkan perencanaan penerapan, dokumentasi rencana, pemantauan pemeliharaan, laporan akhir, dan retrospeksi proyek untuk evaluasi dan perbaikan di masa mendatang. Lalu untuk metodologi data mining yang kedua yaitu Knowledge Discovery in Database atau biasa disingkat dengan KDD. Nah, KDD ini adalah suatu pendekatan yang mencakup seluruh proses penemuan pengetahuan dari basis data
termasuk data mining, di mana proses KDD ini melibatkan langkah-langkah ekstraksi, transformasi, evaluasi, dan implementasi pengetahuan. Nah, tahapan-tahapan ini ada 5, yaitu selection and pre-processing. Lalu data exploration, knowledge extraction, knowledge evaluation, dan knowledge implementation. Nah, yang pertama yaitu tahap selection and pre-processing. Nah, tahap ini tuh kita diminta untuk mengidentifikasi data yang relevan pastinya dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Lalu pada tahap yang kedua yaitu data exploration, di sini diminta untuk eksplorasi data untuk mencari suatu pola atau hubungan. Nah, lalu untuk tahapan ketiga, knowledge extraction atau pengekstrahan pengetahuan. Di sini pada tahapan ini yaitu penggunaan algoritma data mining untuk mengekstrak pola atau pengetahuan. Lalu tahapan keempat yaitu knowledge evaluation. Pada tahap ini dilakukan evaluasi validitas dan kegunaan pengetahuan yang ditemukan. Lalu untuk tahapan terakhir yaitu knowledge implementation, di sini adalah proses implementasi hasil pengetahuan ke dalam keputusan bisnis atau aplikasi. Lalu di sini adalah metodologi data mining yang ketiga, yaitu sample, explore, modify, model, dan assess, atau yang disingkat SEMA. Nah, metodologi ini tuh dikenal dari SAS atau Statistical Analysis System. Dan maksudnya ini tuh dikenal dari SAS Institute gitu. Nah, metodologi ini tuh mencakup langkah-langkah dari pemilihan sampel hingga penilaian hasil model. Nah, untuk tahapannya sendiri ada 5 tahapan, yaitu yang pertama sampel, di mana pada tahapan ini tuh tahap pemilihan sampel data yang representatif. Nah, lalu pada tahapan explore biasanya tuh ada tahapan untuk eksplorasi dan analisis deskriptif terhadap data untuk mencari pola dan keanehan yang tidak terduga, di mana hal ini tuh dapat meningkatkan pemahaman dan ide terhadap data. Lalu untuk tahapan yang ketiga yaitu modify, di mana tahapan ini tuh untuk memodifikasi data untuk disesuaikan terhadap pemilihan model dengan menambah atau mengubah variabelnya. Lalu untuk tahapan keempat yaitu model. Nah, fase ini tuh menggunakan perangkat lunak untuk mencari kombinasi data yang dapat memprediksi hasil. Lalu pada tahapan yang terakhir yaitu assess. Nah, evaluasi dan penilaian model dilakukan untuk memastikan validitas pada sampel disimpan dan dibuat. Nah, lalu untuk metodologi yang terakhir yaitu metodologi namanya Team Data Science Process atau disingkat TDSP. Nah, TDSP ini adalah sebuah metodologi yang dirancang untuk mengelola proyek data science dan data mining secara timbal balik, di mana metodologi yang keempat ini tuh dikembangkan oleh Microsoft. Nah, tahapannya tersendiri ada 4, yaitu business understanding, lalu yang kedua data acquisition dan understanding, lalu modeling dan development. Nah, untuk tahapan pertama yaitu business understanding, di mana pada tahapan ini tuh dilakukan pemahaman tujuan bisnis dan juga kebutuhan penggunanya. Lalu untuk tahapan kedua yaitu data acquisition dan understanding, pada data ini tuh ada perolehan dan pemahaman data. Lalu untuk tahap yang ketiga yaitu modeling, outputnya itu adalah pengembangan model prediktif atau analisis. Dan untuk tahapan terakhir deployment
deployment. Tahapan ini adalah berisikan tentang implementasi model atau solusi ke dalam produksi. Nah, ini adalah jenis metode data mining. Yang pertama yaitu klasifikasi. Nah, klasifikasi ini tuh adalah sebuah metode data mining yang digunakan untuk mengidentifikasi kategori atau kelas dari suatu objek berdasarkan atribut-atributnya. Ini melibatkan pembangunan model yang dapat memprediksi kelas atau kategori dari suatu data berdasarkan contoh-contoh yang telah diberi label. Nah, untuk contoh penerapannya yaitu yang di sini kita dapat lihat contohnya yaitu klasifikasi email sebagai spam atau non-spam. Nah, lalu contoh penerapan yang kedua yaitu klasifikasi pasien sebagai beresiko tinggi atau beresiko rendah untuk suatu penyakit. Lalu untuk jenis metode data mining yang kedua yaitu regresi. Contoh kita regresi ini melibatkan prediksi nilai dari suatu variabel berdasarkan variabel-variabel lainnya. Nah, jenis metode ini tuh cocok untuk kasus di mana kita ingin memahami hubungan antara variabel-variabel dan memprediksi nilai numerik. Nah, contoh penerapannya itu yang pertama prediksi penjualan berdasarkan iklan dan harga. Lalu contoh yang kedua yaitu prediksi suhu berdasarkan waktu dan faktor-faktor cuaca. Lalu ada jenis metode data mining ketiga yaitu clustering. Nah, clustering ini adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengelompokkan objek-objek serupa berdasarkan karakteristik atau atribut tertentu. Nah, tujuannya itu adalah menemukan kelompok-kelompok yang memiliki kesamaan dalam kelompok dan perbedaan antar kelompok. Nah, contoh penerapannya yang pertama kelompokkan pelanggan berdasarkan pola pembelian mereka. Lalu juga ada contoh penerapan yang kedua yaitu mengelompokkan berita berdasarkan topik atau isu yang sama. Nah, lalu untuk jenis metode keempat yaitu asosiasi. Nah, asosiasi ini itu digunakan biasanya untuk menemukan hubungan antara variabel-variabel dalam data. Nah, ini juga sering digunakan dalam analisis keranjang belanja. Nah, untuk mengidentifikasi item yang sering dibeli bersamaan misalnya. Nah, contoh penerapannya itu misalnya identifikasi pola pembelian seperti orang yang membeli A juga cenderung membeli B. Lalu untuk contoh kedua yaitu analisis kebiasaan pelanggan dalam berbelanja. Lalu untuk jenis metode data mining ke-5 yaitu anomaly detection. Nah, di mana metode ini tuh fokus pada mengidentifikasikan anomali atau data yang tidak biasa dalam suatu kumpulan data yang membantu dalam menemukan kejadian yang tidak sesuai dengan pola umum atau norma gitu. Contohnya itu mendeteksi kecurangan transaksi keuangan dan mengidentifikasi sensor yang tidak normal dalam jaringan. Lalu untuk jenis metode ke-6 yaitu penggalian pola urutan atau sequential pattern mining, di mana metode ini tuh digunakan biasanya untuk menemukan pola urutan atau rangkaian kejadian yang muncul secara berurutan dalam data. Nah, contohnya itu ada analisis pola perjalanan pelanggan dalam sebuah situs web dan mengidentifikasi urutan pembelian produk.
Nah, lalu di sini ada 6 algoritma data mining. Nah, algoritma data mining adalah suatu langkah atau prosedur yang digunakan untuk mengekstraksi pola atau informasi yang bermanfaat dari data. Nah, berikut ini adalah 6 contohnya. Yang pertama, algoritma K-means. Nah, ini masuk dalam jenis metode clustering ya. Nah, ini tuh algoritma K-means ini digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam kelompok klaster berdasarkan kesamaan atributnya. Untuk contoh penerapannya itu contohnya mengelompokkan pelanggan berdasarkan pola pembelian mereka. Lalu untuk algoritma data mining yang kedua yaitu naive Bayes atau dia itu masuk ke jenis metode klasifikasi. Nah, algoritma ini tuh berbasis pada teorema Bayes yang mengasumsikan independensi antar atribut dan digunakan untuk memprediksi kelas suatu objek berdasarkan probabilitas kelas dan atribut. Contohnya itu yang tadi ya sebelumnya sudah ada tuh. Contohnya klasifikasi email sebagai spam atau non-spam. Lalu untuk algoritma data mining yang 3 yaitu decision tree adalah algoritma yang memodelkan keputusan dalam bentuk pohon. Setiap simpul dalam pohonnya itu mewakili suatu keputusan atau tes terhadap suatu atribut. Dan setiap cabangnya mewakili hasil dari keputusan atau tes tersebut. Contoh penerapannya prediksi apakah pelanggannya itu akan membeli produk berdasarkan faktor-faktor tertentu gitu. Lalu untuk contoh yang keempat yaitu a priori atau asosiasi. Nah, algoritma ini tuh digunakan biasanya untuk menemukan asosiasi antar item dalam kumpulan data. Seperti asosiasi antar barang yang sering dibeli bersamaan. Contohnya itu mengidentifikasi pola orang yang membeli A juga cenderung membeli B. Gitu. Lalu untuk algoritma data mining yang kelima yaitu linear regression atau regresi. Nah, ini tuh biasanya digunakan untuk memodelkan hubungan linear antara suatu variabel independen dan variabel dependen, yang mana itu dapat membantu untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen. Nah, contohnya prediksi penjualan berdasarkan iklan dan harga. Nah, lalu untuk algoritma data mining yang keenam yaitu SVM atau Support Vector Machine. Nah, ini dapat digunakan untuk klasifikasi maupun regresi, di mana ini tuh bisa menciptakan hyperplane terbaik yang memisahkan kelas atau memodelkan hubungan antara variabelnya. Contohnya itu yang pertama mungkin klasifikasi jenis tumor berdasarkan atribut medis. Lalu kedua, regresi untuk memprediksi harga rumah. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya tentang data mining. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.